tema kita hot issue. Saudara, hot issue-nya adalah bagaimana menjadi muda kembali. Bagaimana menjadi muda kembali. Dan jangan lupa, kata muda di sini bukan orangnya, ya saudara. Lalu kemudian dia menjadi seorang yang muda lagi, tidak. Tetapi dia mendapatkan, saudara, anugerah Tuhan yang besar. Sehingga potensi yang sudah merosot, kemampuan yang sudah degeneratif, akan Tuhan pulihkan kembali. Ya saudara, dengan satu maksud, katakan Tuhan mempunyai maksud. Ya, sebab tidak ada sesuatu pemberian Tuhan tanpa maksud. Saudara mesti tahu. Tiba-tiba pada suatu hari Tuhan memberkati saudara luar biasa. Saudara harus bertanya kepada Tuhan selain berterima kasih. Tuhan, kenapa Engkau memberi kepada hamba berkat-Mu yang luar biasa, yang hamba tidak memperkirakan. Nah, kalau saudara bertanya, Tuhan akan menjawab dan memberitahu, oh anakku, aku memberi ini karena, nah, Tuhan menunjukkan pada saudara. Untuk apa? Untuk apa? Amin apa tidak? Ya, itulah seorang anak Tuhan yang bisa dipercaya untuk selanjutnya. Tetapi kalau saudara menerima berkat yang besar dan saudara berkata, terima kasih Tuhan. Gak ada pertanyaan kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan? Saudara, barangkali Tuhan stop kali itu saja. Ya, itu sebab saya memberitahu kepada saudara, tidak ada di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya yang tidak mempunyai maksud dan tujuan. Semua ada maksud dari Allah. Umpama kita menderita sesuatu, sama seperti tadi ketika kita menerima berkat, kita bertanya, Tuhan, untuk apa berkat ini Tuhan? Tuhan, kenapa sekarang saya menderita Tuhan? Saudara, kenapa saya mengalami keadaan ini? Ini adalah sesuatu hal di mana Tuhan melihat bahwa saya dan saudara ini adalah orang yang selalu ingin dekat kepada Dia. Selalu ingin bertanya dan berjawab dengan Tuhan. Ya, saudara, itu satu hal yang luar biasa. Itu sebab rahasianya seorang anak Tuhan bisa diberkati terus-menerus dalam hidupnya adalah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, hamba menerima sesuatu mujizat, hamba menerima sesuatu pembukaan jalan, hamba menerima sejumlah uang, hamba menerima satu promosian yang bagus. Tuhan, untuk apa? Mau demikian? Halo, mau demikian? Saudara harus. Sebab kalau tidak, siapa tahu Tuhan akan menghentikan dari saudara. Tuhan melihat orang lain yang lebih jujur dari saudara, lebih jujur dari saya, yang selalu bertanya kepada dia apa maksud Tuhan. Saudara, maka semua perbuatan baik akan diberikan pada dia, bukan kepada kita orang. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kita menjadi muda kembali, berarti kita menerima anugerah Tuhan, kemampuan-kemampuan ilahi yang sudah tidak pernah terjadi lagi sama kita orang. Tuhan akan menambahi kita lagi kemampuan seperti muda kembali. Ya, para kekasih, inilah maksud daripada pelajaran ini. Dan saya ingin kita membuka sekali lagi dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Surat Efesus pasal yang keempat ayat 23 para kekasih. 1, 2. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Saudara, saya tidak bisa beranjak dari ayat ini. Inilah kunci rahasia, passwordnya, pinnya untuk seseorang menerima lebih banyak dari Tuhan. Saya yakin kita semua, kalau kita bekerja umpama ya, maafkan saya punya gaji kita punya gaji 1 bulan 500.000 atau 1 juta. Ya, kita tahu bahwa itu tidak akan cukup. Tidak mungkin cukup. Ya, saudara. Nah, itu sebab saudara kemudian dekat dengan Tuhan. Saudara lebih mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara. Lalu Tuhan memberkati saudara. Sehingga mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan terjadi kepada saudara. Amin. Kenapa? Karena saudara dekat dengan Tuhan. Nah, setelah saudara menerima dari Tuhan, ini loh yang tadi saya sudah bilang. Saudara harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kepada hamba lebih daripada gaji hamba. Sehingga hamba bisa berkelimpahan, hamba bisa cukup. Untuk apa? Saudara, seorang yang mempunyai keterbukaan kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan bisa memakai dia
bisa melimpahi dia terus-menerus dalam hidupnya. Katakan amin. Ya, para kekasih, itu sebab ayat ini luar biasa. Walaupun singkat ya, supaya kamu dibaharui. Dibaharui itu apa? Dipermudah. Getting young again. Ananeomai. Diperbaharui. Kamu mempunyai pikiran yang stereotype, yang mendua. Sekarang kamu harus satu aja. Kamu harus mempunyai satu pikiran yang dibaharui. Seringkali kita mempunyai pikiran yang berbeda, yang bermacam-macam. Tuhan ingin supaya kita dibaharui di dalam pikiran kita lebih dahulu. Amin. Maka perjalanan hidup kita, katakan, maka perjalanan saya akan mudah kembali. Artinya, saya menerima segala kemampuan yang saya sudah tidak memiliki. Ya, itu artinya getting young again, ananeomai. Ya, para kekasih, inilah pendahuluan yang saya perlu tegaskan sekali lagi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya, saudara. And we're to be getting young again in the spirit of your mind. Dan menjadi mudah kembali di dalam roh dari pikiranmu. Nah, saya ada 3 hal. 1, 2, dan 3. Dan ya, inilah yang pertama, saudara ya. Ananeomai Anda. Itu kita bisa buka di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Para kekasih, mari kita akan baca bersama. 1, 2. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Amin. Nah, Tuhan memberi kepada saya penjelasan soal ananeomai pada Mazmur 103 ayat yang kelima ini. Ya saudara, aspeknya ada pada semua yang saya sudah jelaskan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Terus orang memiliki proses ananeomai dalam hidupnya, saudara, ya, itu Tuhan ingin memuaskan hasratnya. Mengapa saya bilang demikian? Karena sehingga masa mudamu, saudara, apakah semua muda? Nah, di sini pemazmur, saudara, menyatakan bahwa kalian, hai kalian yang mendengar lagu, puisi daripada tulisan tanganku ini, kalian ini muda. Ya, kalian menjadi muda kembali, saudara. Ya, menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hal yang ketiga, seperti yang terjadi pada burung Raja Wali. Saudara, sudah lama beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan bahwa burung Raja Wali itu, saudara, bisa mencapai umur 60 tahun. Nah, ketika dia berusia 30 tahun, dia itu bukan ngelungsungi, tetapi dia meregenerasi tubuhnya. Ya, saudara, umur 30 tahun bagi seekor burung itu cukup tua. Tetapi bagi Raja Wali itu baru setengah umur. Karena kalau dia meregenerasi tubuhnya, bagaimana caranya? Dia mencabuti bulu-bulunya. Ya, saudara tahu kepala burung Raja Wali itu bisa putar 360 derajat. Jadi dia bisa lihat ke belakang dan dia cabuti dengan paruhnya, dia keluarkan semua, dia cabuti dan tubuhnya tinggal seonggok daging yang berlumuran darah. Saudara, dan dia setiap pagi memaparkan tubuhnya pada sinar matahari. Saudara. Nah, pada usia separuh dia meregenerasi. Itu sebab pemazmur di sini Daud dia mengatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Getting young again. Ananeomai. Saudara. Jadi saudara dan saya, kita harus mempunyai satu keinginan yang besar. Aku harus meregenerasi, aku harus menjadikan muda kembali tubuh, jiwa, dan rohku. Istimewa hubunganku dengan Tuhan. Yang sudah melempem, yang sudah rentah, yang sudah tua. Aku harus berkobar-kobar kembali. Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan malas rohani dan merasa apa? Karena dia telah diberkati dan cukup berhasil.
sehingga rohaninya menjadi malas. Para kekasih, perhatikan baik-baik ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Katakan, Tuhan yang memuaskan kerinduan saya dengan kebaikan. Tangan saudara. Tuhan yang memuaskan kerinduan saya dengan segala kebaikannya, supaya hidup saya menjalani regenerasi, pembaharuan, supaya saya menjadi baru kembali, seperti yang terjadi pada burung Raja Wali. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, jadi ayat ini memberitahu tentang regenerasi, ananeomai. Terus orang Kristen yang betul-betul dia itu mencari satu pembaharuan bagi jiwanya. Dia tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan telah beri. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia beri kepada Bapa di sorga. Saudara, seorang anak Tuhan dia tidak pernah boleh puas tentang apa yang dia telah kerjakan semasa dia mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Saudara, lupakan semua jasa, semua kebaikan, korban yang besar barangkali. Lupakan semuanya. Apa yang telah pernah mujizat kita kerjakan, kita lakukan, lupakan semuanya. Saudara, maka Tuhan bisa mengisi orang yang mengosongkan keakuannya. Saudara, itu satu rahasia dari Tuhan. Tidak heran Tuhan memakai burung Raja Wali menjadi contoh yang luar biasa. Itu sebab lagu-lagu kita tentang Roh Kudus adalah tentang Raja Wali. Sayap Raja Walimu Tuhan. Saudara, kenapa? Kalau saya dan saudara ingin bertahan di dalam hidup ini, kita perlu regenerasi, ananeomai, getting young again. Saudara, ya, itu sebab ini hal yang pertama, peremajaan dari Raja Wali. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Amin. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Terus pengurapan itu harus menyeluruh pada semua orang. Saudara, supaya apa? Supaya semua orang mengalami regenerasi atau ananeomai dalam hidup mereka. Ya, saudara, disebutkan di sini, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, engkau harus berpatokan kepada burung Raja Wali Allah. Saudara, kita harus dimudahkan kembali. Mempunyai gairah berbakti dan melayani Tuhan dengan baik. Mempunyai kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Berkorban lebih banyak supaya Tuhan memberkati luar biasa. Saudara, dan sekali lagi, hal yang saya belum pernah sampaikan, kalau saudara menerima berkat, saudara menerima persoalan, kita baik berkat, baik persoalan, kerugian, kesakitan barangkali, kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan untuk apa? Engkau memberi kepada hamba ini untuk apa? Saudara, saudara melatih diri saudara untuk saudara ananeomai. Jangan sekedar saudara bersyukur saja, atau cuma menangis saja karena dapat sakit atau kecelakaan. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin supaya kita mempunyai satu proses regenerasi dari burung Raja Wali. Katakan regenerasi burung Raja Wali. Harus saya alami. Saudara, apa maknanya? Kita menyangkali diri kita, kita mencabuti semua kemuliaan,
Artinya apa? Bulu bagi Raja Wali itu membuat dia bisa terbang, membuat dia gagah menjadi raja dan penguasa angkasa. Itu julukannya, saudara. Sekarang dia tidak. Kalau misalnya ketika dia sudah mencabuti bulunya, tiba-tiba datang predator yang lain, dia nggak bisa terbang, saudara. Dia bisa dicaplok, bisa mati. Tetapi saudara, para ahli mengatakan belum pernah terjadi pada proses regenerasi seekor Raja Wali ada yang menjadi korban dari predator. Tidak ada. Apa sebab? Karena ketika dia mau mencabuti bulunya, dia mencari tempat paling tinggi di kawasan tersebut. Jadi dia terbang dan dia bisa mengukur mana bukit gunung yang paling tinggi yang dia bisa capai untuk dia kira-kira 1-2 bulan regenerasi di sana, saudara. Dan dia mendarat di situ dan dia mulai mencabut. Dan dia safe di situ, aman. Saudara-saudara, ini pelajaran yang istimewa buat kita. Orang yang mau berhenti sampai sekarang ini, apa yang dia terima cukup. Tuhan terima kasih. Hamba sudah engkau percaya bisa menjadi WL, bisa menjadi singers, bisa melayani musik, asyir, dan lain sebagainya. Bahkan berkhotbah. Terima kasih Tuhan. Mandek dia, sampai di situ aja. Saudara, kalau saudara sudah menerima berkat dengan gaji sebulan segini, dan saudara sudah merasa cukup, mandek saudara sampai di sana. Saudara, saya yakin saudara ingin lebih lagi. Saudara ingin mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Saudara ingin perkara-perkara ilahi saudara bisa melihat dengan jelas dalam hidup saudara. Visi ilahi, mendengarkan suara Tuhan dengan lebih peka lagi. Saya yakin saudara kepingin. Saya kepingin. Saudara. Nah, inilah sebabnya perlu ananeomai. Perlu getting young again. Saudara, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sekarang ini kita sudah miliki dan kita sudah dapat dan kita sudah dipercaya. Saudara, berikan yang terbaik, yang lebih-lebih lagi buat Tuhan. Maka Tuhan mencanangkan bagi saudara perkara-perkara yang dahsyat mulai malam ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam Yoel 2 ayat 28, ini sangat connected dengan Mazmur 103 ayat yang kelima tadi, ya saudara. Sebab dikatakan demikian. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan bermimpi. Teruna-teruna. Apa bedanya anak laki-laki, anak-anak perempuan, dan teruna? Anak laki-laki dan perempuan ini adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Yang kira-kira sampai pada tingkatan SD saja. Teruna ini SMP ke atas. Jadi youth, anak-anak muda. Ya, saudara. Mereka semuanya dari semua segmen usia sampai orang-orang tua. Semua menerima pengurapan dari Tuhan, masing-masing menerima karunia. Anak-anak yang masih kecil, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Karunia bagi anak-anak kecil adalah bernubuat. Saudara. Kemudian orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara. Orang-orang tua akan mendapatkan visi ilahi. Mimpi adalah visi ilahi. Vision. Dan teruna, youth, anak-anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja pada seseorang, segala usia, maka Tuhan akan memakai orang-orang itu. Jangan mengatakan saya sudah tua tidak bisa dipakai. Atau saya masih terlalu muda, saya tidak ada pengalaman. Tuhan ingin memberi kepada kita karunia. Supaya dengan karunia Allah, regenerasi terjadi, ananeomai terjadi. Saudara mempunyai masa hidup berikutnya yang mulia. Amin. Bukan yang tidak mulia. Bukan yang sengsara.
bukan yang penuh dengan keberatan, yang mulia. Ketika saudara seperti burung Raja Wali pada pertengahan usia, saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sebab para kekasih, tidak habis-habisnya, tidak capek-capeknya saya mendorong saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya nomor satu. Maka semuanya akan ditambahkan. Apa maksud semuanya? Saudara punya pikiran uang yang banyak, harta benda, emas, perak dan lain sebagainya. Semua berarti karunia-karunia dari Tuhan akan ditambahkan kepada saudara. Sehingga saudara menjadi seorang anak Tuhan yang efektif, yang produktif, dan seorang anak Tuhan yang bisa dipakai dan dipercaya oleh Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ini hal yang nomor satu, saudara. Kita lihat yang nomor dua sekarang. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Kita akan baca. 1, 2. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, apa yang dituliskan Yesaya berbeda dengan apa yang tadi kita baca dalam Yoel. Saudara, Yoel ketika seorang baik anak-anak kecil, dia diurapi oleh Tuhan, dia bernubuat. Orang-orang tua yang sudah sepuh bermimpi, teruna-teruna youth melihat penglihatan. Ya, saudara, itu yang Yoel tulis tadi kita sudah baca, oke? Yesaya memberikan dimensi yang lain. Bahwa baik anak-anak kecil, orang-orang yang sudah tua, dan orang-orang yang masih muda youth, semuanya lemah dan lesu dan bisa terjatuh. Ya, kita lihat. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung. Saudara, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Katakan, ana neomai. Bisa saya peroleh bila saya selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya, saudara, saya akan masuk pada satu pelajaran yang praktis. Kalau saudara berdoa meminta sesuatu dan Tuhan belum memberi kepada saudara, maka saudara harus sesuai dengan ayat ini. Menanti-nantikan dari Tuhan. Amin. Saudara tidak boleh kesusu, tergesa-gesa, nafsu banget. Tuhan, hamba punya iman. Harus terjadi dalam nama Yesus. Itu tidak boleh. Menanti-nantikan Tuhan berarti harus ada kerendahan hati kita. Kita harus mempunyai kerendahan hati untuk menunggu apa yang Tuhan mau beri kepada kita. Kita tidak mengintervensi kebijakan waktu dari Tuhan. Tidak. Kita hanya berserah kepada Dia. Orang yang sedemikian doanya lebih cepat dikabulkan. Amin. Nah, itu sebab kata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, inilah yang akan kita pelajari. Ya, belajar mempunyai kerendahan hati. Saudara mempunyai cita-cita yang tinggi, boleh. Saudara mempunyai keinginan yang mulia, boleh. Tuhan, kalau engkau memberkati hamba, hamba mempunyai gaji ataupun mempunyai keuntungan besar, hamba akan berbuat ini dan itu bagi pekerjaan-pekerjaanmu, boleh. Tetapi saudara harus tetap menanti-nantikan Tuhan. Artinya saudara tunduk dan saudara patuh kepada rencana Tuhan. Tidak usah tergesa-gesa.
Saudara, ya. Kalau saudara ingin sesuatu yang besar, belajar menanti dari Tuhan. Ojo kesusu, jangan nafsu. Belajar bertekun, belajar merendahkan diri, menahan. Itu termasuk saudara menyangkali diri dan angkat salib. Saudara, maka saudara menerima kemuliaan Tuhan luar biasa. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, perhatikan ayat 31 ini ya. Saudara akan mendapat banyak rahasia di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Loh, kok tidak mendapat berkat yang besar ya? Kenapa cuma mendapat kekuatan yang baru? Saudara, kekuatan yang baru di sini, ya saudara, ini mempunyai makna kalau dalam bahasa Greka adalah seo. Itu adalah api yang panas. Itu kekuatan yang baru. Apakah api yang panas? Inilah kuasa Roh Kudus. Jadi kita akan mendapatkan dari Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan membangun kita dan akan membuat apa saja yang mustahil dibakar menjadi tidak mustahil. Amin. Belajar bertekun dalam kesabaran. Belajar menantikan Allah bekerja. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kalau saudara bertekun kepada Dia dan saudara berserah kepadanya, dan saudara, ini yang terakhir, bersabar. Katakan, saya harus bersabar. Karena dalam kesabaran menanti, Tuhan membaharui kekuatan saya. Ananeomai terjadi dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Belajar bersabar. Bertekun, merendahkan diri. Berserah total kepada Tuhan. Kalau Tuhan mulai memberikan pintu keran mulai dibuka sedikit, bersyukur dan bertanya, Tuhan, terima kasih hamba menerima ini. Dan hamba tanya, untuk apa ini Tuhan? Jangan lupa bertanya pada setiap peristiwa di dalam hidup saudara. Kalau saudara bertanya, Dia akan menjawab. Kalau Tuhan berfirman, kalau kamu umatku bertanya-tanya kepadaku, aku pasti menjawab kamu. Bahkan kalau kamu berdoa belum selesai mengatakan amin, aku sudah menjawab kamu. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang datang dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, perjalanan hidup dan sejarah mulia saudara, diberkati segala korban kolektor saudara, dan teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Diberkati dengan luar biasa sesuai dengan janji-janji Allah. Hadirat Tuhan dan pasukan malaikat Tuhan mengawal hidup saudara. Diberkatilah engkau yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.